Saat ini banyaknya pemberitaan serta pertanyaan dari masyarakat terkait dengan termogan. Apakah termogan sebenarnya aman nih viewers untuk kesehatan otak? Nah, masyarakat kerap kali menjadi khawatir karena pada saat ini termogan digunakan sebagai akses di pintu masuk di setiap fasilitas umum. Untuk itu, yuk kita cek terkait dengan apakah ini termasuk fakta atau mitos mengenai kebenaran dari termogan yang dapat menyebabkan kesehatan otak dapat terganggu. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya nih viewers bahwa termogan merupakan salah satu jenis termometer inframerah untuk mengukur temperatur tubuh yang umumnya diarahkan ke dahi, sehingga menjadi alat pengukur suhu yang kerap kali kita jumpai belakangan ini di tengah pandemi COVID-19, yang mengharuskan orang-orang memiliki suhu normal yang hanya dapat memasuki kawasan fasilitas umum. Namun, justru termogan menjadi korban baru nih viewers dalam hal informasi-informasi yang belum diketahui kebenarannya, yakni langsung beredar di tengah masyarakat. Mulai dari penggunaan termogan yang dianggap berbahaya karena menggunakan laser hingga dapat merusak otak. Informasi ini sendiri bermula dari unggahan video yang disampaikan oleh Ihsanuddin Nursi dalam bincang bersama Helmi Yahya. Nah, Ihsanuddin mengatakan bahwa termogan dikhawatirkan dapat merusak jaringan otak. Hal ini pun memberikan dampak yang luar biasa pada masyarakat. Karenanya banyak yang percaya dan menggunakan bukan lagi di kepala, tapi di pergelangan tangan untuk mengecek suhu tubuh. Ketua Yayasan Kanker Indonesia yakni Dr. Aru Wisaksono Sudoyo mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar lantaran termogan sebenarnya menggunakan inframerah bukanlah laser. Guru Besar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RS Cipto Mangunkusumo yakni Profesor Dr. Haji Arif Fahrial Syam juga mengatakan bahwa termogan sudah lolos uji kesehatan dan aman digunakan dan tidak akan berpengaruh pada sistem saraf serta retina karena tidak memancarkan radiasi seperti halnya sinar X. Nah, bagaimana sih sebenarnya sistem kerja dari termogan ini, viewers? Tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menjelaskan, berbeda halnya dengan termometer raksa atau termometer digital yang menggunakan prinsip rambatan panas secara konduksi. Termometer ini menggunakan prinsip rambatan panas melalui radiasi. Nah, termometer inframerah yang tersedia di pasaran umumnya untuk mendeteksi temperatur gendang telinga. Sedangkan termometer dahi lebih cocok untuk screening gejala demam COVID-19 karena hanya perlu ditembak ke arah dahi tanpa perlu kontak ataupun bersentuhan langsung dengan kulit. Hal ini dikarenakan termometer ini mendeteksi temperatur arteri temporal pada dahi untuk mengestimasi suhu tubuh seseorang. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah akurasi pengukuran temperatur yang bergantung pada jarak dan juga sudut alat termogan terhadap objek yang diukur. Maka dari itu, jangan heran jika hasil pengukuran bisa saja berubah-ubah. Satu parameter penting yang menentukan tingkat akurasi pengukuran termogan adalah perbandingan jarak dengan luas titik pengukuran. Biasanya, angka perbandingan ini adalah 12:1. Dengan kata lain, untuk mengukur suatu titik dengan luas 1 cm persegi, jarak pengukuran ideal yakni 12 cm. Jadi, kesimpulannya, apakah termogan ini dapat membahayakan kesehatan otak? Termasuk dalam kategori mitos atau dapat dikatakan sebagai hoax. Nah, viewers, jika kita mendapatkan informasi yang belum diketahui kebenarannya, maka akan lebih baik jika kita mencari tahu terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Nah, caranya bagaimana? Yakni dengan selalu melihat sumber dari media yang memberikan informasi tersebut. Apakah media tersebut terverifikasi dengan Dewan Pers atau belum? Jika sudah, maka informasi tersebut dapat dikatakan sebagai informasi yang valid.